Sungai Kedondong karena banyaknya pohon kedondong yang tumbuh di tepiannya. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang bernama Prabu Jaya yang teramat senang menjala ikan. Namun sayang, setiap kali ia menebarkan jala, yang didapatnya lagi-lagi adalah buah kedondong. Akhirnya habis kesabarannya. Ia mengambil sebiji buah kedondong, kemudian membuangnya ke daratan sembari mengutuk. Jadilah engkau pohon raksasa yang melindungi seluruh tanah ini. Maka untuk itu pun terlaksana. Biji itu tumbuh menjadi tunas, lantas menjadi pohon yang semakin hari semakin besar, hingga melingkupi seluruh tanah negeri Kedondong. Demikian sang Prabu memberikan nama kepada tanah itu. Seiring berjalannya waktu, ranting dan daun pohon kedondong raksasa itu sempurna menutupi tanah dari cahaya matahari, hingga membuat penduduk negeri Kedondong menderita. Akhirnya pergi menyeberang ke negeri sebelah utara yang bernama Sukadana, dan mereka pun berdiam di sana. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang mampu dengan suasana gelap itu. Negeri Kedondong menjadi kosong. Sukadana pada masa itu diperintahkan oleh seorang raja besar, keponakan sang dewa bernama Sang Ratu Air Malam, raja negeri yang melimpah intan dan cucu buyut dari Prabu Jaya. Karena kasihan dengan keadaan lama tempat nenek moyangnya pernah berdogeri, Sang Ratu Air Malam memutuskan untuk menebang pohon kedondong raksasa itu. Dia pun mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menebang pohon kedondong raksasa itu, aku menjanjikan padanya akan mendapatkan harta yang melimpah. Demikian sabda Sang Ratu Air Malam. Banyaklah orang yang mencoba, namun gagal. Ada yang mencapai dan sempat menebang sang pohon. Namun keesokan harinya pohon kedondong raksasa itu berdiri tegak kembali. Para penebang juga ketakutan karena pada malam hari dari atas pohon itu terdengar bunyian ketakuhan dan gemalan serta nyanyian selain orang berbeda. Yang lebih mereka takutkan adalah cerita para bangkit yang berasal dari para pendahulu mereka sesama penebang pohon kedondong raksasa itu. Dahulu pernah ada seseorang yang berhasil menebang sang pohon, namun mereka dan keturunannya dikutuk oleh sang pohon. Ketika ketujuh keturunannya mati, mereka pun mati bangkit. Sesosok yang hidup berbau yang sedang mengganggu orang atau mendatangi rumah sanak keluarganya. Melihat kelompoknya mati dan menjadi hati bangkit, ada seseorang yang membawa seluruh keluarganya pergi keluar ke negeri Kedondong menuju negeri Sarawak. Di sana mereka disambut Wak Boyan, Kayung, dan di sana saat mereka mati, mereka mati bangkit hingga 7 keturunan. Orang mati bangkit di sekitar pohon yang mendatangi rumah selama keluarganya membuat para penebang ketakutan, lalu melarikan diri. Sang Ratu Air Malam pun memutuskan untuk tidak menebang pohon kedondong raksasa itu. Seorang penasehat yang menghubungkan negeri roh mengatakan bahwa perbuatan sang ratu pada negeri Kedondong telah menyebabkan para
raksasa itu. Sedangkan di tangan saya tak ada senjata, tanya sang ratu air mala keheranan. Ketahuilah Ananda bahwa di dalam sungai Kedondong itu terdapat sumber timah yang mudah bisa aku buat menjadi kapak beliung. Ikatlah dengan batang padi yang telah tumbuh liar di kaki sang raksasa. Jelasnya lagi, sang penasehat itu pun undur diri. Maka sang ratu air mala pun pergi ke negeri Kedondong dengan sebuah perahu yang berisi 7 wanita hamil. Benar saja, sesampai di sungai Kedondong, pepohonan menyingkit dari jalannya. Para bangkit tidak berani mendekati sang air mala karena takut akan kesaktiannya. Air mala pun segera mendapati timah yang bersebaran di tanah ladang, lantas menyiapkan unggun untuk membakar timah itu. Kemudian membuatnya menjadi mata beliung sederhana. Dia ikat dengan batang padi yang telah tumbuh liar di kaki sang raksasa. Setelah siap, laksanalah Raja Sukadana itu mendekati pohon serana raksasa itu dan berbisik kepada pohon itu. Apabila tangan kakekku yang menanam, maka tumbanglah oleh tebangan tangan cucu ini. Kapak beliung timah pun diayun. Di sebelah sang ratu air mala berdiri